Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Inyoman Aryadi Putra, dengan NIM 190030316 akan membawakan materi tentang ancaman pertahanan luar negeri. Apa itu ancaman pertahanan luar negeri? Ancaman pertahanan luar negeri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara lain yang dituju untuk mengancam kedaulatan suatu negara. Lalu, apa sajakah bentuk-bentuk dari ancaman pertahanan luar negeri? 1. Agresi militer. Agresi militer merupakan suatu kegiatan yang menggunakan senjata yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengancam kedaulatan negara. Contohnya, agresi militer Belanda yang kedua, 19 September 1948. Lalu selanjutnya ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan ancaman dari luar negeri karena membahayakan kedaulatan negara. Contohnya, seperti Cina yang mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah dari mereka. Lalu selanjutnya ada spionase. Spionase adalah ancaman berupa mencuri atau mengetahui rahasia politik atau militer dari suatu negara. Contohnya, penyadapan informasi mantan Presiden Indonesia yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia. Lalu selanjutnya ada sabotase. Sabotase merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk merusak fasilitas, kegiatan, ataupun event. Contohnya, pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia merusak fasilitas umum dan pabrik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Selanjutnya ada aksi terorisme. Aksi terorisme merupakan tindakan teror yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mengancam kedaulatan bangsa. Dan yang terakhir adalah yang paling berbahaya, yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tapi mengancam suatu negara dari dalam yang mengancam kedaulatan bangsa. Contohnya, tidak menyukai budaya sendiri, tidak menyukai produk dalam negeri, dan tidak mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah ataupun lainnya. Agar ancaman itu dapat diminimalisir, kita sebagai penerus bangsa dapat melakukan tindakan seperti mengamalkan nilai Pancasila, mendukung produk dalam negeri, mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, mempelajari budaya bangsa, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, ancaman luar negeri merupakan ancaman yang berasal dari bangsa lain dan dapat mengancam kedaulatan negara. Selain ancaman luar negeri, kita patut mewaspadai ancaman yang berasal dari dalam negeri. Soekarno pun pernah berkata, perjuanganku itu lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya mau bertanya, bro. Oke, kamu tadi bro ada bilang tentang kedaulatan negara. Apa sih kedaulatan negara itu? Baik, akan saya jawab pertanyaan tentang kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat. Ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kalau begitu terima kasih atas pertanyaan semua, teman-teman. Akhir kata, kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.